Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita diberi nikmat bisa mengikuti kegiatan-kegiatan kepemimpinan seperti ini. Ini adalah satu nikmat dari Allah yang diberikan kepada yang hadir sekarang ini. Kenapa kita belajar kepemimpinan? Karena kita semua ini adalah pemimpin. Baik nanti sudah berumah tangga, perempuan akan memimpin rumah tangga. Laki-laki sudah berumah tangga akan memimpin keluarganya. Paling tidak kita menjadi pemimpin untuk diri kita sendiri. Harus bisa memimpin mata, memimpin telinga, memimpin tangan, memimpin kaki, memimpin mulut, memimpin perut, dan semuanya. Kenapa? Karena semua yang ada di tubuh kita ini kelak akan diberi pertanggungjawaban. Kalau kita tidak bisa menjaga mata, tidak bisa menjaga telinga, semuanya, maka ini semua, mata, telinga, tangan, kaki akan bersaksi di hadapan Allah, tidak bisa dijaga, dipimpin, supaya di hadapan Allah tangan ini bersaksi untuk keselamatan kita semua. Ya. Nah ini perlunya diajar kepemimpinan. Kan ada kisah, ada seekor ayam negeri, ayam pedaging, yang hidupnya selalu dikurung, ada dalam kandang, oleh pemiliknya tidak pernah dilepas keluar. Beda dengan ayam kampung yang kesehariannya dilepas liarkan oleh pemiliknya, supaya bisa mencari makan sendiri, mencari pengalaman sendiri, jodoh sendiri. Itu ayam kampungnya. Tara di Paraban sok sina nyiar sorangan we nyatu nate. Ulin sina sorangan, rek kamana wae, nu penting engke magrib kudu balik deui ka kandang. Tetapi kalau ayam negeri setiap hari dikasih makan oleh pemiliknya, dikasih minum, sehari-hari harus terus ada di dalam kandang. Suatu ketika eta hayam negeri teh dikencarkeun ulin keluar, ketemu dengan kawanan ayam kampung. Anu ukur naon, ukur macokan, ukur neangan dahareun, sedang mencari makanan, sedang bermain dengan temannya, lulumpatan eta hayam tanya. Terus ku hayam negeri tah lumpatna teh ngadedod. Betul tidak? Ayam negeri mah lumpatna teh ngadedod begitu. Teu sagancang hayam kampung. Bisa ngageleber luhur hayam kampung mah, sementara hayam negeri mah teu bisa ngageleber luhur. Cuk hayam negeri eta ka hayam kampung. Kenapa kamu bisa lari secepat itu, bisa terbang setinggi itu, sementara saya tidak bisa lari secepat kamu? Abdi mah mun lompat teh ngadedod, mun hiber teh ukur ngagarapak kungkul teu bisa luhur. Padahal kita sama-sama ayam. Cek hayam negeri teh, naon sababna, naon resepna, cenah kitu nya. Mun bisa hayang bisa tarik, lompat, hayang bisa ngageleber luhur. Dijawab oleh ayam kampung, kenapa kamu bertanya seperti itu? Kan ini karakter kita semua, karakter ayam. Harus bisa lari, harus bisa terbang. Kudu bisa ngagarapak anu luhur.
kudu bisa keketok anu tarik. Nah, kan itu mah karakter kita semua, cek hayam kampung teh. Nah, kunaon bet ari anjeun bet teu bisa lumpat tarik. Salama ieu anjeun ka mana wae atuh. Da kuring masa popoe ge kieu we sageus biasa lumpat tarik teh. Ngagarapak geus biasa, neangan dahareun geus biasa cenah. Ari anjeun ka mana wae sapanjang ieu teh. Kuring mah tiba heula ge diogo kudunungan. Parab tinggal nyatu di paraban. Nginum tinggal nginum, geus sagala disadiakeun. Maka dari Alkisah ini ayam negeri tidak terlatih dari dulu untuk bisa memimpin dirinya. Tidak bisa mencari makan sendiri karena dari dulu makannya cuma hanya bisa diberi. Minum tidak bisa mencari sendiri karena minum tinggal minum diberi. Pengalamannya tidak seluas pengalaman ayam kampung. Naon sababna? Karena dikurung we tiap hari. Tidak punya pengalaman. Maka ketika ayam kampung di ayam negeri dikencarkeun, maka eleh ku hayam kampung, baik pengalamannya, baik mencari nafkahnya, baik kedewasaannya, karena tidak dididik kepemimpinan dari sejak dulu. Nah, makanya perlu kepemimpinan itu untuk mendidik diri kita sendiri supaya menjadi pribadi yang tangguh, menjadi pribadi yang dewasa, menjadi pribadi yang penuh tanggung jawab. Karena kesuksesan itu ditempa dan terus ditempa dengan kesulitan, ditempa dengan kesusahan, ditempa dengan keprihatinan. Nah, orang yang suka prihatin, orang yang suka capek, orang yang suka susah, itu kelak akan menjadi pemimpin yang tangguh. Betul tidak? Kalau dari semenjak sekarang tidak pernah susah, tidak pernah prihatin, tidak pernah capek, maka masa depan kalian itu akan kalah oleh zaman, akan tertinggal oleh zaman dan orang-orang lain. Kalian kan tadi dididik, dibangunkan jam berapa? Jam 3, itu pendidikan. Terus kalian dididik harus bisa masak sendiri. Amari tuangku dipangnyangukeun ku orang tua atau nyangu sendiri? Nyangu sendiri. Masak oleh orang tua atau masak sendiri? Nah, itu terpaan untuk mendidik kalian menjadi pemimpin yang tangguh. Itunya. Jadi ini pendidikan yang luar biasa seperti itu. Nah, itu. Jadi lakukan dengan senang hati, lakukan dengan kegembiraan, karena pendidikan ini tidak setiap hari. Ini kesempatan emas untuk kalian melakukan pendidikan kepemimpinan. Bisa dipahami? Bisa. Kita berdoa sama-sama. Allahumma ya Fattahu, Allahumma ya Fattahu ya Alimu Alimal ghaibi wasyahadati alimni min ilmikal aqdas ma astaghni bihi innaka antal alimul hakim. Wujud kita Fatulil hawadisi qiyamuhu binafsihi Aliman hayat sabian kasiran mutakaliman
Kita lanjut sedikit lagi. Tahu kalian ulat? Tahu kupu-kupu? Kalian melihat ulat jijik atau senang? Jijik. Kenapa jijik? Karena Geli. Kalau melihat kupu-kupu senang atau geli? Apa yang menjadikan kalian melihat kupu-kupu senang? Karena sayapnya yang indah, bercorak. Padahal kupu-kupu itu berasal dari ulat. Ulat yang asalnya menjijikkan. Semua orang tidak suka terhadap ulat karena menjijikkan dan geli, juga gatal. Tetapi ulat itu ketika sudah menjadi kupu-kupu, banyak disenangi orang, banyak disukai orang karena keindahan sayapnya. Padahal kupu-kupu tadi berasal dari ulat yang kita anggap jijik atau geli. Tapi itu kupu-kupu bisa merubah menjadi bagaimana caranya supaya saya disukai banyak orang. Bagaimana caranya supaya saya dicintai banyak orang. Maka si ulat itu bertapa. Rela tidak makan. Rela diterpa dengan hujan. Rela diterpa dengan panas. Rela diterpa dengan dinginnya angin. Dia diam, tidak kemana-mana. Mengalami keprihatinan, kesusahan. Susah rela tidak makan. Susah rela kehujanan. Susah rela kepanasan. Cicing ketika si ulat menjadi kepompong. Kepompong osok eta tara, osok nyuhan tara, osok kehujanan tara, osok makan tara. Itulah kepedihan seorang ulat, seekor ulat. Untuk apa? Untuk dia menjadi supaya bagaimana caranya dia bisa terbang tinggi. Ketika menjadi ulat, lempang na oge ngarayap. Tetapi ketika sudah jadi kupu-kupu, dia bisa terbang tinggi. Dia banyak disukai orang. Dia banyak dicintai semua orang. Orang melihat kupu-kupu dengan keindahannya, dengan terbangnya meliuk-liuk. Kenapa? Karena dia, si ulat, mau diterpa dengan keprihatinan menjadi kepompong. Keprihatinan menjadikannya dia lapar. Keprihatinannya dia diterpa dengan teriknya matahari, diterpa dengan dinginnya angin. Maka ulat itu akhirnya menjadi kupu. Kalian juga harus mau diterpa dengan keprihatinan. Jangan tidak mau dengan keprihatinan. Itulah untuk mendidik kita menjadi seorang yang tangguh, seorang yang penuh bertanggung jawab, seorang yang penuh dengan tanggung jawab kepemimpinan. Bisa dipahami tidak? Bisa. Nah, itu, ya. Jadi ini mendidik kalian menjadi karakter kepemimpinan seperti itu. Ya, sekian dari Bapak. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.